dalam duka cita, sukacita, firman harus dinyatakan sebagai suatu pengajaran buat kita dan modal langkah kita ke depan. Sebab kita hanya hidup sementara di dalam waktu dan ruang. Tetapi Tuhan menjanjikan kita bisa berkumpul dengan Dia bersama-sama sampai pada kekekalan. Nah, pertanyaannya, apakah begitu saja ucapan lantas kita bisa bertemu dengan Dia dalam kekekalan? Tentu tidak. Dia akan memberikan kita kesempatan dan nanti akan adili kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, setelah saya mendapat berita bahwa saya harus menyampaikan firman di sini, saya tahu bahwa ini adalah rencana Tuhan. Saya susun firman ini karena firman pengajaran yang akan menegur diri saya maupun kita semua, maka harus membuat satu konsep yang terbaik. Nah, hari ini mudah-mudahan Inang Bau bisa mendengarkan firman dan juga sekaligus kesempatan agar kita juga mendapatkan satu pelayatan dalam roh kita melalui firman. Nah, maka firman yang saya ambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 30 dan 31. Saya undang salah satu orang yang bisa membaca dengan cepat. Mama G berdiri dan baca keras. Kisah Para Rasul 17 sampai 31. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikian firman. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, penyampaian firman hari ini saya buat tema manusia pasti dihakimi kecuali Yesus. Pembacaan firman begitu panjang, saya memfokuskan penyampaian firman ini kepada Kisah Para Rasul 17 ayat 30 dan 31 saja. Dan saya minta Mama G ulang ayat 30 dan 31 itu untuk dibaca. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Baik, terpujilah Tuhan dan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta menjalankan dalam kehidupannya sehari-hari. Di dalam pembacaan ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keinginan dan kemauan serta kehadiran Allah selalu ditolak oleh dunia dan manusia yang telah berdosa. Tetapi walaupun demikian, Allah yang benar-benar Allah pasti akan mengadili umat manusia yang diciptakannya. Allah yang benar-benar Allah pasti akan menghakimi dunia, dimulai dari atas mimbar dalam rumah Tuhan. Mulai dari sini, Allah mengadili orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat pembacaan nats di atas tadi, maka menunjukkan kepada kita begitu sangat lebar dan panjang sabar Tuhan terhadap manusia yang Ia ciptakan. Memang kita tahu bersama bahwa kesabaran Tuhan sangat panjang. Bahkan kalau boleh dikatakan menembus ruang dan waktu. Sehingga sulit manusia untuk mendapatkan pengetahuan standar kesabaran Tuhan. Seolah-olah terlihat seperti Allah memberikan toleransi kepada manusia agar segera bertobatlah dan bukan sebaliknya. Mau berbuat dosa seenaknya dan bukan sebaliknya, mau sebebas-bebasnya karena waktunya masih lama kok. Ini jelas tidak demikian, saudara. Tetapi jikalau sudah membicarakan hal tentang ini, manusia justru cenderung mengalihkan pembicaraan dan ingin menghindarinya. Bahkan cepat-cepat langsung mengatakan, "Loh, kamu tahu nggak? Allah itu kan maha kasih. Allah itu mengasihi semua orang, tahu nggak kamu? Allah itu tidak mungkin membiarkan ciptaannya binasa. Kamu tahu nggak itu?"
Memang jawaban-jawaban demikian sepertinya benar dan terdengarnya cukup rohani. Namun sebenarnya di balik kalimat tersebut memiliki motivasi yang dangkal. Ada 3 macam alasan manusia yang sering mengatakan, nanti dulu Tuhan, kan saya masih muda, kan saya masih mau menikmati dunia Tuhan, kan saya masih mau bebas. Loh, mereka pikir bertobat itu ada di dalam genggamannya. Mereka pikir bertobat itu kalau kapan dia mau, Tuhan pasti beri. Mereka berpikir pertobatan itu datangnya dari bawah ke atas. Mereka berpikir atas usaha perbuatan baik mereka saja itu sudah cukup. Tentu tidak demikian, saudara. Atau mungkin mereka berpikir jikalau mereka mau, maka secara otomatis Tuhan akan menurutinya. Jikalau mereka mau, maka hidup mereka langsung memiliki pertobatan. Mereka berpikir pertobatan itu hanya sebagai opsional saja di dalam aspek kehidupan mereka. Artinya, kalau saya menganalogikan, mereka anggap pertobatan itu adalah ban serep kalau di mobil. Kapan mereka mau pakai, baru mereka pakai. Inilah yang menjadi masalah besar bagi sebagian gereja saat ini. Mengapa demikian? Ajaran-ajaran gereja banyak juga mengkonfirmasi hal yang bersifat euforia, yang menyenangkan diri saja, agar supaya jemaat tidak berkurang. Jikalau firman seperti saat sekarang kita dengar disampaikan kepada jemaat-jemaat, kabur semua jemaat-jemaat. Padahal firman itu harus menegur sampai ke dalam tulang rusuk sumsum kita. Begitu juga yang menyampaikan firman. Dengan sendirinya, waktu dia menyusun dan mendengarkan, dia semakin berhati-hati dalam setiap langkahnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang gereja hanya berharap akan menerima mujizat saja. Dia janjikan kepada jemaat-jemaatnya, berharap pergi gereja agar diorbitkan karirnya. Jika tidak demikian, itu berarti tidak diberkati Tuhan. Kalau orang Kristen hidupnya prihatin, susah miskin, itu tanda tidak diberkati Tuhan. Itu tanda tidak ada kehadiran roh di dalamnya. Tidak begitu, saudara ya. Jangan sekali-sekali kita berpikir demikian. Bahkan kalau lebih dalam, mereka pikir jangan mengunjungi orang yang seperti itu. Nanti akan menular. Sebab orang Kristen itu harus penuh semangat, sehat, diberkati, kaya, memiliki segala macam apa yang dia inginkan. Nah, ajaran ini memang boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tetapi menurut saya, ajaran ini tidak genap. Mengapa tidak genap? Sebab sukses atau tidak sukses bukan menjadi satu prioritas di mata Tuhan. Lantas apa yang masalah untuk bisa dikatakan genap? Ya tentu teguran-teguran melalui firman, agar supaya bisa membangun rohani kita. Ini yang penting. Saya pun sebagai orang Kristen, jikalau ada teguran-teguran firman yang keras dari mimbar, saya pikir, aduh, ini firman buat saya lagi ini. Tetapi memang harus demikian, saudara. Tidak bisa kita pergi gereja itu seperti kita pergi mall. Kita pergi gereja itu seperti kita pergi berekreasi, menyenangkan hati. Saya pikir tidak demikian, saudara. Nah, hari ini saya memakai kesempatan untuk kita sama-sama mengisi. Kita punya roh yang sudah putus hubungan dengan Allah sejak Adam dan Hawa. Mengisi kita punya jasmani daging yang sudah telah berdosa ini, agar ada keseimbangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau saya mau menyampaikan di dalam Mazmur 73 itu ada seseorang yang hidupnya itu begitu lancar kelihatan, begitu maju. Kalau Anda baca Mazmur 73 satu pasal itu, hidupnya berkembang. Nah, orang seperti ini Tuhan memberi wahyunya agar mereka mengetahui bahwa orang yang kelihatan lancar tetapi sebenarnya sedang menuju ke jalan yang licin, yang tentu akan menjatuhkan mereka sendiri.
Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam hal ini banyak kekayaan yang berasal dari setan, saudara. Kita harus sadari itu. Sebab setan juga mampu memberikan Anda kelancaran. Setan juga mampu memberikan Anda berkat. Tapi jangan salah, saudara, bahwa setan tidak pernah memberi sesuatu dengan gratis. Ia pasti menuntut kembali atas apa yang telah diberikan, dan pasti itu hanya untuk sementara saja. Serta pasti ujung-ujungnya membawa manusia ke dalam kebinasaan kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekayaan itu tidak menjadi satu-satunya patokan bahwa orang-orang tersebut diberkati Tuhan. Tidak, saudara. Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Tuhan Yesus melalui inkarnasi. Apa itu inkarnasi? Allah yang berinisiatif, yang adalah roh, mau hadir di dalam ciptaannya, sehingga dia harus lahir melalui rahim seorang perawan Maria untuk menjadi orang yang dicipta, sekalipun dia memang tidak dicipta. Tetapi itulah yang disebut mujizat terbesar dengan bahasa inkarnasi. Atau firman telah menjadi daging. Firman telah menjadi daging, sudah memperlihatkan kehidupannya kepada kita dengan cara menolak tawaran segala kekayaan, jabatan dari iblis. Sebab dia pernah dicoba iblis. Dan cobaan itu, Roh Kudus yang menentengnya membawa kepada iblis untuk dia dicobai. Apalagi dengan kita. Jangan toleransi dan kompromi dengan iblis, karena pasti kita jatuh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam pasal 7 ayat 12 sampai 14 dalam konteks waktu dia berkhotbah di bukit. Di dalam Injil Matius pasal 5, 6, 7, Yesus berkhotbah di bukit. Maksud Kristus dalam perumpamaan itu ialah bahwa mengikuti Yesus dan menaati Dia bukanlah suatu hal yang gampang. Mengikuti Yesus berarti penyangkalan diri, dan cara hidup Kristen bertentangan dengan mencari jalan gampang. Namun demikian, Tuhan Yesus mengajak dengan sangat untuk masuk melalui pintu gerbang yang sesat dan berjalan di jalan yang sempit. Oleh karena pintu itu adalah pintu kerajaan Tuhan, dan jalan itu menuju kepada kehidupan. Yaitu bahwa di dalam hal ini Tuhan Yesus mengingatkan kita semua, dan juga mengingatkan orang-orang pada zaman itu di dalam konteks berkhotbah di bukit. Yaitu dia mengatakan dalam perumpamaan bahwa hal mengikuti Yesus dan menaati Dia bukanlah suatu hal yang gampang. Mengikuti Yesus berarti penyangkalan diri, dan cara Kristen bertentangan dengan mencari jalan gampang. Namun demikian, Tuhan Yesus mengajak dengan sangat untuk masuk melalui pintu gerbang yang sesat dan berjalan di jalan yang sempit. Oleh karena pintu itu adalah pintu kerajaan Tuhan, dan jalan itu menuju kepada kehidupan yang kekal. Dalam ayat-ayat ini, Yesus menghibur orang yang mengikuti Dia. Mengapa Yesus harus menghibur kepada orang-orang yang mengikuti Dia? Karena mereka merasa tertekan jiwanya. Sebab mereka sedikit saja golongannya. Maka masuk akallah bahwa dalam dunia ini yang sudah jatuh ke dalam dosa, banyak orang yang salah jalannya. Termasuk saudara-saudara dan saya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa sedikit orang mendapati jalan yang sempit itu, berarti Ia ingin menggarisbawahi bahwa hal berjalan di jalan yang baik adalah karunia dari Tuhan semata-mata. Bukan kepintaran yang engkau dapatkan dan kekayaan yang engkau dapatkan, jabatan yang tinggi sehingga kau bisa membeli jalan itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita kembali pada alur yang pertama, Sang Pencipta yang disalibkan oleh yang dicipta. Perlu perenungan. Bukankah Yesus disalibkan oleh para rombongan Romawi? Dia
Ia dicipta oleh Yesus, tapi dia menyalibkan Yesus. Memang kalimat ini mempunyai arti yang sangat luas, dan dalam bahkan peristiwa yang pernah terjadi ini menunjukkan kepada kita intervensi Tuhan di dalam sejarah untuk keselamatan kita. Ini kalau orang tidak betul-betul mengalami pertobatan yang cukup sulit bisa menerima kalimat-kalimat demikian. Apalagi malas baca firman. Nah, oleh karenanya siapa saja yang menganggap semua penderitaan adalah simbol kutuk daripada Allah, berarti orang tersebut masih harus lebih tekun lagi dalam mempelajari kehendak Alkitab. Oleh sebab ia belum mengerti yang dimaksud oleh Alkitab tentang hal penderitaan. Rasul Paulus juga pernah mengatakan ada hukum yang datangnya secara tiba-tiba, tetapi ada pula hukuman yang datang mengikuti sampai pada hari pengadilan terakhir. Yang pasti tidak ada dosa yang tidak dihakimi oleh Allah. Tidak ada dosa yang tidak dihakimi oleh Allah. Tidak ada dosa yang bisa lewat dari keadilan Allah. Memang ada kalanya Allah langsung menghukum. Ada kalanya juga Allah membiarkan sampai kapan ia mau hakim. Bahkan mungkin sampai pada penghakiman terakhir, kalau dia datang kedua kali baru dia hakimi. Maka janganlah pernah sekali-sekali bermain-main dengan Allah. Artinya Allah tidak ingin dipermainkan. Tidak ada satu kelakuan dosa atau pikiran yang jahat yang tidak dihakimi Allah. Siapa yang mempermainkan anugerah Tuhan dengan kebebasan yang tidak terkendalikan, celakalah ia. Siapa yang dengan sengaja mempermainkan yang benar dengan yang tidak benar, maka celaka pula lah ia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa takutlah akan Allah, berhati-hati dengan semua benih kejahatan dari setan yang terus mempengaruhi kita di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam tindakan kita. Allah tidak pernah memberikan tempat bagi dosa. Bahkan Yesus Kristus harus dikutuk dan berteriak di kayu salib, "Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Oleh karena dosa umat manusia, oleh karena dosa saudara dan saya. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, Yesus Kristus sangat mengasihi kita. Hukuman Allah didasarkan pada keadilan ilahi dan kesucian ilahi. Itu sebabnya kita penting kembali diingatkan bagaimana pengorbanan Tuhan atas cintanya kepada kita yang betul-betul masih sangat berdosa, tapi dia mau berkorban terlebih dahulu untuk menjamin keselamatan kita. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang Kristen memang berdosa, tetapi yang jelas tidak akan dihakimi lagi. Ingat baik itu. Sebab masalah ini telah dibereskan pada waktu Roh Kudus memberikan penghakiman pada waktu mereka mendengarkan Injil. Seperti saat ini. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan sangat jelas bahwa penghakiman Allah akan dimulai dari keluarga Allah sendiri. Oleh sebab itu saudara-saudari yang Tuhan kasihi, sebagai anak Allah tentu tidak luput dari penghakiman Allah. Walaupun penghakiman itu bukan mengenai kebinasaan dan dosa, tetapi penghakiman mengenai ketaatan, kesetiaan hidup kita. Artinya penghakiman bagi kita adalah penghakiman atas segala sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, khususnya dalam penata layanan kita. Itu sebabnya saya tidak pernah takut dan tidak pernah bosan mengingatkan hal-hal yang sifatnya penting saya ingatkan. Contoh seperti tadi berbicara arisan, saya begitu lancang untuk mengusulkan satu usulan agar mengingatkan kita. Karena iblis begitu lihai bermain agar supaya kelihatannya menjadi baik, tetapi itu progres untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Inilah yang disebut di dalam Alkitab sebagai penghakiman di atas tahta Kristus, atau penghakiman bima namanya.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jangan sekali-sekali saudara memiliki pemahaman jikalau sudah tidak mau pikul salib dan menyangkal diri, lalu telah terlepas dari masalah-masalah. Jangan pula kira jika sudah tidak ada satupun orang mau mengikuti ajaran Alkitab, lalu kemudian Tuhan akan mulai mengurangi derajat atau standar aturannya agar manusia mau mengikuti kehendaknya. Sudah pasti tidak. Dan tidak akan. Lantas mengapa? Sebab jikalau Tuhan mau mengubah batu-batu untuk dapat menyembahnya, tentulah bisa. Sebab Ia Maha Kuasa. Sebab jika Tuhan ingin mengubah batu-batu untuk dapat menyembahnya, tentulah bisa. Agar kita manusia tahu persis dan sadar untuk tidak sombong dan egois. Untuk harus senantiasa diperhatikan oleh Tuhan. Oleh sebab Tuhan masih terus bekerja. Oleh sebab Tuhan masih terus bekerja dan memperhatikan apa saja yang diciptakannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ingat baik bahwa penderitaan yang paling keji telah dialami oleh anak Allah di dunia ini. Penderitaan itu bukan oleh karena ia berdosa, melainkan rencana Allah Bapa untuk mau menemukan kesetiaan Dia sebagai anak Allah. Dalam penderitaan pun ditunjukkan oleh Stefanus. Kalau kita membaca firman Tuhan, bagaimana ia dirajam batu justru untuk menunjukkan kepada semua orang banyak bahwa ia begitu setia, bahkan sampai mati ia tetap setia. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang nabi pun menderita karena ujian untuk menunjukkan kepada kita bahwa ia adalah orang yang mengikuti Tuhan dengan hati yang murni. Kisah ini menarik sekali untuk kita membacanya dan merenungkannya. Saya mengajak pulang ke rumah baca tentang masalah Stefanus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman kita pada saat ini mengingatkan kepada kita bahwa Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai dengan 31 yang ditekankan pada ayat 30 dan 31 seperti yang telah saya singgung sebelumnya, bahwa setelah penghakiman atas rumah Tuhan lalu kemudian dilaksanakan penghakiman terakhir yang disebut penghakiman Bima itu, atau di atas tahta putih. Penghakiman ini untuk seluruh manusia di dunia ini, apapun statusnya dan derajatnya, serta jawabannya nanti mau ngomong apapun, termasuk segala pembesar-pembesar, termasuk penguasa dunia. Pada waktu anak Allah murka, mereka akan berteriak, biarlah batu menimpa kepalaku, biarlah gunung jatuh ke atasku, tindaslah aku karena aku tidak tahan melihat anak-anak itu marah, dan aku akan dihakimi. Pada hari waktu itu tiba, tidak ada satupun orang boleh meloloskan diri dari Tuhan. Sekalipun sebelumnya mengaku sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan, Tuhan saya kini tidak mengenal engkau, saya kan orang ateis. Maka saat itu saudara harus mengaku kepada Allah bahwa Allah itu ada. Tetapi sayang, sudah terlambat saudara, karena Tuhan akan bilang di sana tempatmu, saya tidak perlu adili kau. Ini yang perlu kita ingat kembali tentang hal-hal dalam menjalankan kehidupan kita di waktu berjalan. Kurang lebih 2 abad yang lalu, seorang politis dari Inggris pernah mengatakan bahwa aku belum pernah percaya surga dan neraka sebelumnya, tetapi sekarang aku percaya keduanya. Tetapi sudah terlambat saudara. Habis dia mengatakan itu, matilah ya. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, penghakiman sedang berjalan. Penghakiman akan tiba buat semua manusia. Saudara-saudara dan saya, ada 4 prinsip kalau boleh kita katakan. Pertama, penghakiman harus berdasarkan kedaulatan yang adil. Kedua, penghakiman didasarkan atas segala perbuatanmu di dalam waktu dan ruang. Di dalam hal ini juga termasuk yang belum atau tidak diketahui oleh orang lain, namun Tuhan pasti tahu.
penghakiman berdasarkan Injil yang telah diberitakan dan bagaimana respon saudara-saudari yang dikasihi Tuhan terhadap Injil tersebut. Penghakiman berdasarkan rahasia-rahasia Allah yang menembus hikmat manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saatnya akan datang di mana anak Allah, yaitu Yesus Kristus, akan datang kedua kali, saudara. Sekali sudah pernah datang dengan kasih-Nya yang Dia persembahkan kepada kita, dan kedua kali Dia akan datang dan menghakimi sebagai penghakiman terakhir. Itu pasti. Itu pasti akan dijalankan. Dari mana kalimat pasti itu? Dari dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan buku biasa. Firman Tuhan itu konteks diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi dia hidup. Oleh sebab itu, sejak penulisan firman Tuhan sampai nanti akhir Yesus datang kembali, tidak ada satu orang pun di kolong langit ini bisa menggagalkan kebenaran itu. Oleh sebab itu, satu syarat yang sangat penting yang saya ingin katakan, yang saya ingin sampaikan, bahwa kabarkanlah Injil kepada semua orang. Oleh sebab ini merupakan satu syarat mutlak bahwa sejauh mana kita takut akan Tuhan. Janganlah menikmati pengharapan keselamatan itu sendiri saja, melainkan orang lain pun harus dapat mendengar serta mengerti adanya pengharapan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus dosa umat manusia, Sang Penebus saudara-saudari dan saya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Yang tidak bisa berdiri, tidak apa-apa, jangan berdiri. Saya ingin berdoa. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kalau firman-Mu bisa disampaikan. Hamba tahu bahwa segala persiapan untuk menyampaikan firman ini cukup keras, membutuhkan tenaga, membutuhkan konsentrasi, membutuhkan hal-hal yang perlu dan berfokus kepada kemuliaan Tuhan. Tetapi hamba tetap sadari setiap penyampaian firman itu pergumulan doa agar Roh Kudus yang menyertai, agar hamba bisa menyampaikan dengan baik. Itu karena kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan jikalau firman ini telah sampai kepada telinga dan bahkan sampai ke dalam hati kami semua. Dan biarlah Engkau bekerja melalui Roh Kudus-Mu, berkarya di dalam hati setiap kami yang ada di sini, agar tiba waktu Tuhan, genap waktu Tuhan akan menjawab kehidupan kami yang berdosa ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.